Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wawan, Selamat pagi Pak ya. pagi. Mohon izin Pak mengganggu waktunya Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Di sini saya ada tugas nih Pak dari kegiatan guru penggerak untuk mewawancari kepala sekolah terkait mengenai D5 etika Pak. Jadi Oh, nanti mohon bantuannya Pak untuk penjabaran mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya utarakan Pak. oh ya, nanti saya coba untuk menjawab ya. Iya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini saya akan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat pada kasus tersebut. Lalu saya melihat dari sudut pandang hukum, pandangan moral. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Ya, Tetapi jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, masalah itu disebut dilema etika. nah, jadi kita lihat dulu masalahnya. Iya, Gitu, Pak, ya. benar kalau benar, ya dilema etika. Ya. Kemudian Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya lakukan mengidentifikasi, menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang dalam mengetahui pokok atau dasar permasalahan. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, serta keputusan tersebut bisa menguntungkan banyak orang. Ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya Pak, yang nomor 3, prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu antara lain mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Nah, jadi kita gali dulu Pak ya, Iya. masalahnya seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh, saya itu akan melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan serta pendapat dari pihak lainnya sebagai pertimbangan. Kemudian menentukan solusinya sesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Nah, solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, Pak, Ya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, Pak. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, tantangan dalam mengambil keputusan ini adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, sehingga dapat mencari keputusan yang terbaik, harus menguntungkan kedua pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apabila jika permasalahan tersebut keduanya sama-sama benar. Nah, jika sama-sama benar, itulah tantangan. Jadi intinya menguntungkan dua belah pihak Pak ya, tidak satu. Oke. Selanjutnya yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk mengambil keputusan masalah yang ringan, biasanya saya bisa langsung memutuskan. Tetapi jika masalah itu rumit, saya melakukan langkah-langkah dengan disebutkan tembakan tiga tadi kan. Nah, mencari tahu penyebab masalahnya, menentukan siapa yang terlibat, memanggil orang-orang terlibat untuk mengatasi permasalahan. Bertanya pada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil solusinya, Pak. Jadi intinya dilihat dulu permasalahannya gitu, Iya, Pak. Berat atau ringan gitu, Pak. Kalau ringan ataupun rumit atau berat ya masalahnya. Jadi kalau misalnya ringan bisa langsung gitu, langsung, Pak ya. Ya. Yang ketujuh, Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak?
Nah, dalam mengambil keputusan, saya akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Sehingga banyak yang membantu untuk mencarikan solusi atau alternatif tersebut, Pak. Oh iya, betul, Pak ya. Oke. Kemudian Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan D5 etika ini, Pak? Nah, hal yang menjadi pelajaran dan serta saya ambil dalam mengambil keputusan ini, menanggalkan keegoisan, Pak. Menanggalkan keegoisan diri sendiri, sehingga lebih bijak untuk menganalisis sebuah permasalahan. Dapat dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat, kemudian permasalahan tersebut melibatkan diri, siap menerima konsekuensi dari hasil keputusan saya ambil. Ya, Pak. Jadi itu, Pak ya. Iya. Oke. Jadi Pak, terima kasih Pak atas semua penjabaran pertanyaannya, dan terima kasih juga sudah membantu untuk tugas saya di dalam CGP ini Pak, dan juga mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak ya Pak. Nah, terima kasih, saya mau izin Pak, mau lanjut ke kepala sekolah yang lain itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak dalam menjalankan pelatihan CGP ini lancar sampai dengan lulus. Amin Pak. Oke Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak ya. Pagi. Mohon Pak mengganggu waktunya nih Pak. Nah, di sini kan saya ada tugas dari guru penggerak nih Pak terkait D5 etika. Jadi di sini kita perlu wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Nah, di sini saya mau minta bantuannya Bapak, mohon waktunya untuk bisa membantu saya dalam tugas saya ini Pak ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan dengan Bapak ya, terkait D5 etika, mohon nanti dijawab ya Pak. Jadi pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Anda bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau menunjukkan moral? Dalam kasus D5 etika tentunya saya melihat sisi moral dan hukum bahwa kasus D5 etika benar melawan benar merupakan situasi yang sulit, harus dengan pertimbangan yang matang dalam menentukan putusan untuk hal termini, sebab keduanya adalah benar secara moral akan tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar melawan benar melawan salah merupakan suatu keadaan di mana harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi kasus juga mengenai D5 etika ya, kasus benar dan salah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami sebelum keputusan diambil pada kasus dilema yang harus menimbang dan melakukan tahapan seperti mencari fakta, melihat siapa yang terlibat, menganalisis benar salah, membuat berbagai alternatif solusi, membuat sebuah keputusan, merefleksi dan keputusan yang menguntungkan banyak pihak. Jadi semua pihak bisa diuntungkan secara global, tidak menyalahkan salah satu. Selanjutnya Pak, prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan pertama mengumpulkan berbagai fakta yang terjadi yang saya minta informasi pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, meminta pertimbangan rekan sejawat, membuat keputusan, dan terakhir merefleksikannya. Jadi setelah keputusan nanti kemudian direfleksi gitu. Minta pertimbangan dengan rekan sejawat. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika ini? Dalam mengambil keputusan kasus D5 etika adalah dengan mengaji siapa saja yang terlibat di dalamnya, seberapa penting kasus D5,
etika tersebut dan tak kalah penting dalam penentuan pengambilan solusi dan tetap mempertimbangkan norma dan aturan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan umum. Ya, juga Pak. Dari hal-hal tersebut Pak, apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait mengenai dilema etika? Pengambilan keputusan dilema etika adalah masalah dalam kasus ini memiliki nilai kebenaran atau kepentingan yang sama, akan tetapi harus ada yang diprioritaskan. Selain itu, dampaknya terhadap orang banyak dan harus mampu menghilangkan rasa tidak berpihakan pada salah satunya karena keduanya benar. Ya. Jadi tidak memihak ya Pak? Tidak memihak salah satu karena keduanya benar. Nah, dari hal tersebut, apakah Anda memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya apa yang Anda jalankan? Dilema etika harus berdasarkan tahapan seperti analisis masalah, pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab. Misalnya, kalau masalahnya berat, maka harus segera diputuskan dengan tetap memperhatikan aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan. Jadi ada prosedur ya Pak? Ada prosedur yang kita kalau cuma kalau berat harus diputuskan satu. Kemudian Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang mendukung dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah sikap peduli, terbuka, melibatkan teman sejawat dan warga sekolah agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak keliru Pak ya, kalau keliru nanti bahaya gitu Pak ya. Bahaya berisiko besar. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan mengenai dilema etika ini Pak? Pelajaran yang diambil dari kasus dilema etika adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan untuk mengambil keputusan, karena perlu telaah terhadap sebuah kasus, mempertimbangkan secara matang, memahami tidak ada yang kalah maupun menang, tapi demi kepentingan bersama, kedua belah pihak harus siap menerima, menghargai, dan menghormati dan melaksanakan keputusan. Kaitan gitu Pak ya. Menghargai karena dihargai. Kemudian Pak, dari kegiatan ini terima kasih ya Pak sudah membantu dengan saya. Mohon maaf saya tadi sudah mengganggu waktu Bapak untuk mengajar saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas yang mengganggu aktivitas Bapak. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terkait di sini saya ada tugas dari guru penggerak Ibu untuk mewawancarai kepala sekolah ya terkait mengenai dilema etika. Jadi lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu, mohon dengan sangat nanti dijawab gitu Bu ya. Ya, siapa? Jadi pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Anda bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya akan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat pada kasus tersebut. Kemudian saya melihat dari sudut hukum dan pandang moral. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Tetapi jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut merupakan dilema etika.
Jadi kita melihat dulu sudut pandang mengenai kasusnya, gitu ya. Apakah benar atau mengenai dilema etika, gitu ya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang dalam mengetahui pokok atau akar permasalahan. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar serta keputusan tersebut bisa menguntungkan banyak orang. Jadi keputusannya nanti bisa menguntungkan semua orang, gitu ya. Kemudian prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Yang biasanya saya lakukan langkah-langkahnya yaitu saya lakukan antara lain mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang terlibat untuk mengonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Jadi semua kalangan yang berada di sekolah itu juga terkait kita melihat sudut pandang ya, apa permasalahannya. Nah dari hal tersebut, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan serta pendapat dari pihak lain sebagai pertimbangan, kemudian menentukan solusinya, menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Jadi intinya semua solusi itu bisa baik untuk semua orang, jadi jangkanya yang panjang ya. Baik secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika ini? Tantangan dalam mengambil keputusan ini adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri sehingga dapat mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apalagi jika permasalahan tersebut keduanya sama-sama benar. Jadi kita harus memahami permasalahannya dulu ya. Apakah nanti semuanya benar atau gimana supaya nggak salah pemahaman gitu ya. Selanjutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus terkait dilema etika? Kemudian juga apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya bisa langsung memutuskan. Tetapi jika masalah itu rumit, saya melakukan sesuai langkah yang disebut pada nomor 3 tadi. Mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengkonfirmasi permasalahan, bertanya kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil solusi. Berarti dilihat dulu Bu ya kasusnya itu. Misalnya ringan bisa langsung gitu ya. Bisa langsung diselesaikan. Kalau Kalau berat kembali ke pertanyaan nomor 3 tadi ya. Itu langkah-langkah yang perlu diselesaikan. Kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus terkait dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan, saya akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah atau wali murid
orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga banyak yang membantu untuk mencari alternatif solusinya. Jadi banyak hal terkait ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian Bu, terkait dengan etika di bagian pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan terkait dilema etika? Hal yang menjadi pembelajaran dan serta saya ambil adalah dalam mengambil keputusan saya harus menanggalkan keegoisan diri saya sendiri sehingga menjadi lebih bijaksana untuk mengatasi sebuah permasalahan dapat dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat. Kemudian jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap menerima konsekuensi dari hasil keputusan yang diambil. Jadi ada langkah-langkah ya konsekuensi tadi. Ya. Nah, jadi terima kasih Ibu atas jawaban Ibu, semuanya terkait pertanyaan yang sudah saya sampaikan mengenai kasus dilema etika. Ya, terima kasih sudah membantu kegiatan saya di dalam pembelajaran Guru ini. Sekali lagi mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya atas Ibu. Terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.